Film Jurassic Park bikin kita semua terpukau sama raksasa purba ini. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana sih cerita aslinya? Terus gimana ilmuwan bisa nemuin tulang-tulang belasan meter yang terkubur jutaan tahun lalu dan mengubah jadi gambar dinosaurus seperti yang kita kenal sekarang? Yuk kita telusuri perjalanan penemuan dinosaurus dari temuan tulang aneh yang bikin bingung ilmuwan zaman dulu sampai teknologi canggih yang mengungkap warna kulit asli mereka. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Awal tahun 1800-an sains modern masih bayi. Alkitab jadi patokan utama sejarah alam, dan konsep kepunahan atau usia bumi yang miliaran tahun belum terpikirkan. Di tengah dunia yang gelap akan masa lalu ini, muncul sosok luar biasa yaitu Mary Anning. Perempuan muda dari keluarga miskin di Lyme Regis ini bukan ilmuwan bergelar, tapi pemburu fosil otodidak yang cerdas dan jeli banget. Setiap hari dia manjat tebing pantai berbahaya yang rawan longsor, nyari keajaiban yang tersembunyi di batuan buat dijual demi menghidupi keluarganya. Bukan sekedar kerang atau gigi ikan kecil yang dia temuin, tapi tulang belulang monster yang ngubah sejarah. Salah satu temuan sensasionalnya pada tahun 1811 sampai 1812 waktu dia masih berusia sekitar 12 tahun adalah kerangka hampir lengkap dari Ichthyosaurus alias kadal ikan purba. Fosil makhluk aneh sepanjang 5 meter ini mirip campuran lumba-lumba dan buaya yang bikin heboh sekaligus bingung masyarakat waktu itu. Banyak yang ngira itu tulang naga atau monster yang mati dalam banjir besar zaman Nabi Nuh. Setelah penemuan pertamanya, Mary Anning terus membuat penemuan spektakuler kayak Plesiosaurus yaitu reptil laut leher panjang dan Pterodactylus yaitu reptil terbang pertama. Meskipun nggak diakui sebagai paleontolog, tapi penemuan dia jadi pembuka jalan buat pencarian-pencarian makhluk prasejarah yang masih jadi misteri bahkan hingga saat ini. Tahun 1842, panggung paleontologi kedatangan pemain baru yaitu Sir Richard Owen. Ilmuwan ambisius ini mulai meneliti berbagai fosil yang udah ditemukan sebelumnya, termasuk hasil kerja keras Mary Anning. Waktu dia amati, Owen nyadar kalau ada pola aneh. Beberapa fosil reptil raksasa ini ternyata beda banget dari kadal atau buaya yang kita kenal sekarang. Kakinya bukan menyamping kayak reptil biasa, tapi berdiri tegak di bawah tubuh mirip kaki gajah. Dan dari sinilah Owen bikin gebrakan besar. Dia kasih nama baru buat kelompok makhluk ini yaitu Dinosauria, yang artinya kadal yang mengerikan. Nama ini langsung bikin heboh. Dunia ilmiah dan publik sama-sama terpukau. Buat pertama kalinya ada istilah khusus buat menggambarkan makhluk purba yang besar, kuat, dan agak serem. Tapi nggak cuma serem, Owen juga ngenalin dinosaurus sebagai makhluk yang cerdas dan berdarah panas. Sebuah ide yang waktu itu dianggap nyeleneh, karena reptil biasanya dianggap dingin dan lamban. Gambaran pertama dinosaurus kayak iguanodon malah digambarin mirip badak gemuk berleher pendek. Sekarang sih kita tahu kalau itu nggak akurat, tapi pada zamannya visual itu cukup buat nyulut imajinasi seluruh dunia dan bikin dinosaurus jadi bintang baru di dunia sains. Tapi panggung paleontologi nggak berhenti di Inggris. Menjelang akhir abad ke-19, giliran Amerika Serikat yang jadi pusat perhatian. Dan disinilah terjadi salah satu drama paling panas dalam sejarah sains yang dikenal dengan nama Bone Wars alias Perang Tulang. Dua ilmuwan kaya raya yang sama-sama ambisius yaitu Edward Trinker Cope dan Othniel Charles Mars awalnya teman baik. Tapi kemudian berubah jadi musuh bebuyutan karena berebut fosil dinosaurus dan hak penamaan spesies. Karena sama-sama punya dana besar, terutama Othniel Charles Mars yang dibantu oleh pamannya seorang jutawan dan filantropis terkenal bernama George Peabody, Mars dan rivalnya Edward Trinker Cope mampu menggelar ekspedisi fosil secara besar-besaran ke wilayah barat Amerika Serikat. Dengan membiayai tim-tim penggali, membayar koboi, bahkan menyewa mantan tentara, mereka menjelajahi daerah-daerah terpencil yang belum banyak tersentuh sains. Salah satu lokasi favorit mereka adalah wilayah Badlands. Bentang alam yang tandus, berbatu, dan tampak tak bersahabat, tapi justru di sanalah terkubur harta karun zaman purba, yaitu tulang belulang dinosaurus dari jutaan tahun lalu. Dari tanah keras dan longsoran tebing, mereka mengekstrasi sisa-sisa makhluk raksasa yang selama ini hanya dianggap mitos atau legenda. Dan dari sinilah perang beneran dimulai.
Mereka nyuap kru lawan, sabotase lokasi penggalian, nyolong fosil dari satu sama lain, saling serang lewat media, bahkan ngancurin fosil biar nggak bisa diambil pihak sebelah. Saking buru-burunya pengen jadi yang pertama, mereka juga asal-asalan waktu publikasiin temuan mereka. Cobb bahkan pernah bikin blunder kocak dengan masang kepala Elasmosaurus di bagian ekor, tapi tetap dipublikasiin dengan pede. Meskipun cara main mereka rusuh, hasilnya benar-benar luar biasa. Mars berhasil nemuin dan menamai dinosaurus legendaris kayak Triceratops, Allosaurus, Diplodocus, dan si kontroversial Brontosaurus yang dulu sempat dianggap salah identifikasi, tapi sekarang diakui lagi. Sementara Cobb menyumbang spesies kayak Camarasaurus dan si predator ganas Dimetrodon. Tanpa mereka sadari, persaingan sengit antara Cobb dan Mars ini justru jadi fondasi penting buat perkembangan ilmu paleontologi modern. Lewat ambisi dan obsesi mereka, kekayaan fosil di Amerika berhasil dipetakan, dan hasilnya museum-museum di seluruh dunia jadi punya koleksi spesimen dinosaurus yang sekarang jadi andalan utama. Tahun 1950 sampai 1960-an, gambaran dinosaurus di buku-buku pelajaran atau museum masih ketinggalan zaman banget. Gambarannya tuh kayak reptil raksasa yang lamban, bodoh, dan berdarah dingin. Bayangin komodo super gede yang jalannya nyeret ekor, diem kayak batu dan cuma bisa buka mulut kalau ada mangsa yang lewat. Iguanodon digambarin kayak badak gendut, dan Tyrannosaurus Rex cuma dianggap mesin makan daging yang jalannya kikuk, kepalanya gede tapi otaknya kecil. Intinya, dinosaurus dianggap produk gagal dari evolusi dan punah karena nggak cukup pinter buat bertahan hidup. Tapi semua anggapan jadul itu langsung mental gara-gara satu penemuan penting di gurun Montana Amerika, yaitu fosil bernama Deinonychus. Tahun 1964, seorang paleontolog bernama John Ostrom nemuin fosil predator sepanjang 3 meter. Pas tulangnya dibersihin, dia langsung sadar kalau ini bukan sembarang dinosaurus. Deinonychus punya cakar sabit tajam di kaki belakangnya yang ukurannya kayak pisau daging restoran steak. Cakar ini disimpan dalam posisi terlipat saat lari, lalu dibanting ke mangsa kayak kapak. Tapi bukan itu aja yang bikin Ostrom takjub. Struktur tulangnya beda total dari dinosaurus lamban versi lama. Kakinya ramping kayak burung unta, tulang belakangnya ringan tapi kuat, ekornya kaku buat jaga keseimbangan pas bermanuver. Semua tanda ini nunjukin kalau Deinonychus adalah pemburu cepat, aktif, dan cerdas. Ostrom bahkan berani bilang kalau kemungkinan besar mereka berburu secara berkelompok mirip kayak serigala. Dan waktu dia publikasiin temuannya di tahun 1969, dunia sains langsung heboh. Gambar lama soal dinosaurus yang lemot langsung diraguin. Ini adalah awal dari revolusi besar yang dikenal sebagai Dinosaur Renaissance, kebangkitan cara pandang baru tentang dinosaurus. Tapi Ostrom belum selesai. Dia mulai bandingin tulang Deinonychus dengan Archaeopteryx, yaitu burung purba dari Jerman yang sering dianggap sebagai makhluk peralihan antara reptil dan burung. Dan hasilnya mirip banget. Mulai dari tulang berongga, bahu yang fleksibel, pergelangan tangan yang bisa diputar, sampai cakar sabit khas pemburu itu. Bisa dibilang kalau Archaeopteryx itu kembarannya Deinonychus. Akhirnya di tahun 1973, Ostrom ngeluarin teori yang waktu itu dianggap super nekat. Burung adalah keturunan langsung dari dinosaurus pemangsa. Artinya dinosaurus itu sebenarnya nggak punah, dan mereka masih hidup sampai sekarang sebagai burung. Jadi kalau menurut teori Ostrom, ayam, merpati, burung gereja di kabel listrik depan rumah kamu, itu semua adalah keturunan dinosaurus. Awalnya banyak ilmuwan ngetawain teori ini. Tapi bukti demi bukti terus bermunculan. Termasuk penemuan dinosaurus berbulu di China tahun 1990-an yang makin memperkuat teori Ostrom ini. Dan perubahan besar ini akhirnya juga meledak di budaya pop. Tahun 1993, film Jurassic Park keluar. Di film ini, Velociraptornya lebih mirip Deinonychus dari segi ukuran dan perilaku. Tinggi Velociraptor asli itu cuma sekitar 0,5 meter, sedangkan yang di film itu besar, cerdas, dan agresif, dan lebih menyerupai Deinonychus. Setelah film itu, gambaran dinosaurus langsung berubah total. T-Rex nggak lagi berdiri tegak kayak Godzilla, tapi berpostur horizontal, lincah, dengan mata waspada, bahkan ada yang mulai digambar berbulu halus. Velociraptor, meski aslinya cuma sebesar anjing, jadi simbol dinosaurus cerdas dan lincah di benak semua orang.
Tanpa Deinonychus dan John Ostrom, dinosaurus mungkin masih dianggap monster primitif. Tapi sejak revolusi ini kita tahu kalau mereka bukan cuma kadal besar yang punah, tapi mereka adalah makhluk luar biasa dan beberapa bahkan masih hidup di langit hari ini. Dulu kerjaan ahli paleontologi itu identik banget sama sekop, kuas, dan feeling. Mereka cuma bisa nebak-nebak dari bentuk tulang yang udah terkubur jutaan tahun. Tapi masuk ke era 2000-an semuanya berubah. Teknologi mulai ikut campur dan paleontologi resmi masuk ke babak baru yang lebih detail, lebih canggih, dan jauh lebih seru. Sekarang ilmuwan bisa bongkar isi fosil tanpa harus nyentuh atau merusak fosil tersebut. Mereka pakai alat kayak CT scan, mikroskop ultra halus, scanner 3D, sampai analisis molekul buat ngintip otak dinosaurus, warna kulit, bahkan pola asuh anaknya. Bayangin, tulang mati aja bisa ngasih cerita sebanyak itu. Salah satu titik balik penting datang dari Liaoning, Tiongkok, daerah yang ibarat kapsul waktu dari 130 juta tahun yang lalu. Di sini fosil-fosil luar biasa muncul satu persatu, lengkap dengan bulu, warna, dan detail yang sebelumnya mustahil ditemukan. Tahun 2003 ada Microraptor gui, yaitu dinosaurus kecil dengan 4 sayap di tangan dan kakinya. Dari bentuk bulunya, para ilmuwan yakin dia bisa meluncur antar pohon mirip banget sama tupai terbang zaman sekarang. Terus ada Sinosauropteryx prima. Awalnya ditemuin tahun 1996, tapi butuh waktu lebih dari 1 dekade sampai teknologi cukup canggih buat baca melanosme alias struktur mikroskopik pembawa warna. Hasilnya, ternyata dinosaurus ini punya ekor oranye dengan belang putih, mirip kayak kucing sabana. Kalau dulu dinosaurus digambarin selalu coklat, hijau, atau abu-abu, sekarang lewat bukti ilmiah warnanya bisa lebih berani. Contohnya Anchiornis yang punya badan warna abu-abu, sayap hitam, dan ada jambul merah terang di kepala. Terus Microraptor yang punya bulu hitam metalik kayak burung gagak. Kalau T-Rex masih misteri, tapi dari tekstur kulitnya mungkin warnanya mirip buaya. Mungkin gelap, mungkin loreng, atau siapa tahu dia ahli kamuflase. Teknologi CT scan sekarang jadi salah satu alat paling penting buat ngulik dinosaurus. Dengan ini, ilmuwan bisa lihat isi tengkorak fosil secara detail tanpa harus membongkarnya. Dari sini ketahuan kalau T-Rex ternyata nggak sebuta itu. Dia punya indera penciuman yang tajam banget, dan telinganya bisa dengar suara frekuensi rendah kayak gajah. Atotrodon, dinosaurus kecil dengan otak besar dan mata gede, yang disinyalir sebagai pemburu malam yang cerdas dan gesit. Teknologi juga bisa bantu ngungkap sisi emosional dinosaurus. Misalnya Oviraptor yang ditemuin dalam posisi ngeremin sarang, dengan sayapnya yang membentang buat ngelindungin telur-telurnya dan dia mati dalam posisi itu. Terus ada Maiasaura, si ibu kadal yang baik, yang ngasih makan anak-anaknya secara rutin. Terus ada bayi Masospondylus yang harus disuapin dulu karena waktu lahir mereka belum punya gigi. Jadi meskipun dino digambarin galak, ternyata mereka orang tua yang sayang anak. Tahun 2018 muncul lagi kejutan dari Tiongkok lewat Caihong Juji, yaitu dinosaurus kecil berbulu yang berkilau kayak burung kolibri. Nama Caihong sendiri artinya pelangi, yang cocok banget sama penampilannya yang mencolok. Warna bulu yang mencolok itu disinyalir tujuannya buat narik pasangan. Ada juga Anzi Wiley yang dijuluki ayam dari neraka karena bentuknya kayak ayam raksasa dan ditemuin di Hell Creek. Di sisi lain, di dunia reptil laut seperti Mosasaurus, para ilmuwan menemukan bekas gigitan dari sesama spesies yang membuktikan kalau mereka ini termasuk hewan kanibal. Tahun 2005, ilmuwan Mary Swetzer bikin heboh dengan nemuin jaringan lunak di fosil T-Rex, termasuk pembuluh darah, sel darah merah, dan kolagen. Yang menarik, struktur kolagennya mirip banget sama burung unta. Jadi makin kuat deh hubungan antara dinosaurus dan para burung modern. Tahun 2019, ilmuwan nemuin jejak DNA di tulang Hypacrosaurus. Meski DNA-nya udah rusak parah, temuan ini jadi langkah awal yang bikin para peneliti makin optimis buat mengungkap silsilah genetik dinosaurus. Masuk ke era 2020-an, temuan paleontologi makin luar biasa. Salah satu yang paling mencengangkan adalah Muminodosaurus dari Kanada. Fosil dinosaurus yang masih punya kulit, duri tulang, bahkan sisa makanan terakhir di perutnya. Dari sini ilmuwan bisa tahu warna kulitnya, pola kamuflasenya, bahkan kebiasaan makannya. Lalu ada juga temuan menggemaskan bernama Baby Yingliang, yaitu embrio dinosaurus utuh di dalam telur.
Posisi tubuhnya sama persis kayak anak ayam sebelum menetas. Kepala meringkuk di bawah sayap dan punggungnya melengkung. Ini bukti penting tentang bagaimana perilaku hewan modern bisa ditelusuri jauh ke zaman purba. Teknologi juga ikut berperan besar. Dengan alat canggih kayak sinkrotron dan bantuan AI, fosil sekarang bisa dibaca sampai ke tingkat mikroskopis tanpa harus dirusak. Bahkan feses dinosaurus yang disebut coprolite sekarang udah jadi kaya harta karun. Lewat kotoran purba ini, ilmuwan bisa tahu makanan terakhir dinosaurus, kondisi ekosistem, sampai jenis parasit yang pernah mereka bawa. Sementara itu, museum-museum di seluruh dunia juga mulai gencar mendigitalisasi koleksi fosil mereka. Artinya, ilmuwan bahkan dari Indonesia bisa mengakses, meneliti, atau bahkan memegang fosil lewat teknologi VR. Ilmu tentang masa lalu ini kini makin terbuka dan makin bisa dijelajahi siapa saja. Dan dengan segala kemajuan tersebut, para ilmuwan diam-diam lagi berusaha menghidupkan kembali mamut dari zaman es. Tapi itu baru permulaan. Karena target mereka yang sesungguhnya bukan cuma mamut, tapi dinosaurus. Sayangnya DNA dinosaurus sudah terlalu tua dan rusak, nggak kayak mamut yang masih bisa dikloning karena baru punah ribuan tahun lalu. Tapi para ilmuwan nggak kehabisan akal. Mereka mulai bereksperimen dengan sesuatu yang lebih dekat, yaitu ayam. Karena burung modern adalah keturunan langsung dinosaurus, terutama teropoda seperti Velociraptor dan T-Rex. Lalu lahirlah sebuah proyek ambisius bernama Chickenosaurus, yaitu upaya untuk memodifikasi gen ayam agar punya gigi tajam, cakar melengkung, dan ekor panjang seperti nenek moyangnya jutaan tahun yang lalu. Tujuannya bukan cuma soal menciptakan dinosaurus mini, tapi untuk memahami bagaimana kehidupan purba berevolusi dan bagaimana kita bisa mengembangkannya kembali. Dan proyek besar berikutnya menyusun ulang rantai makanan di zaman kapur. Bukan cuma tentang siapa memangsa siapa, tapi memahami dinosaurus sebagai bagian dari ekosistem yang kompleks, yang hidup berdampingan, saling berinteraksi, dan membentuk dunia seperti yang kita kenal hari ini. Karena bagi sebagian ilmuwan, menghidupkan kembali dinosaurus bukan sekedar mimpi film fiksi, tapi langkah serius untuk mempelajari masa lalu demi mengendalikan masa depan. Semua yang kita tahu tentang dinosaurus hari ini, mulai dari bentuk mereka sampai cara hidupnya, itu berawal dari tulang-tulang yang terkubur jutaan tahun lalu, yang ditemuin sama gadis miskin pemburu fosil otodidak, dan dipopulerin sama dua ilmuwan yang saling ngotot dan gak mau kalah. Dulu dinosaurus cuma dianggap monster besar yang lambat dengan warna hijau atau abu-abu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita bisa tahu kalau ada yang punya bulu, ada yang ngasuh anak, bahkan mungkin kalau kamu lihat burung merpati atau ayam di halaman rumah, itu sebenarnya turunan dari dinosaurus yang udah punah. Dan itu baru permukaannya. Setiap fosil yang ditemukan bisa ubah cerita. Ilmu paleontologi itu terus berkembang, dan yang bikin seru, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Siapa tahu 10 atau 20 tahun lagi, anak-anak Indonesia bukan cuma belajar tentang dinosaurus, tapi juga jadi orang yang nulis ulang sejarahnya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.